Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi terkait dengan konsep ilmu ekonomi. Ada yang bertanya kepada saya, apa sih perbedaan antara barang konsumsi dan barang produksi? Kenapa barang A itu dikategorikan sebagai barang konsumsi, sementara barang B itu dikategorikan sebagai barang produksi? Apa yang membedakan antara keduanya? Ini akan saya ulas lebih jauh dalam video berikut. Ya, Kenapa dalam proses produksi penggunaan barang dan jasa dalam hal ini bahan baku dan tenaga kerja tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan konsumsi, padahal dalam proses tersebut sama-sama mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang, Pak? Oh gitu, karena Anda mendefinisikan bahwa barang produksi itu menghabiskan nilai guna barang gitu ya. Ya, Pak. Contoh, ini misalnya yang paling mudah itu biasa kita gunakan kapas. Kapas kemudian berubah menjadi benang. Benang kemudian menjadi kain, kemudian menjadi misalnya baju ya. Dalam kapas ini yang kemarin itu saya sudah contohkan bahwa baju itulah yang menjadi barang konsumsi. Yang menjadi barang konsumsi itu adalah baju, gitu ya, minggu lalu. Sementara kapas, benang, dan kain itu tidak dikategorikan sebagai barang konsumsi, tapi barang produksi. Pertanyaannya Zarfan ya namanya. Zarfan itu, kenapa kapas, benang, dan kain itu dikategorikan sebagai barang produksi, tapi padahal kenyataannya sama-sama menghabiskan nilai guna dari barang-barang ini, gitu ya pertanyaannya? Iya Pak, betul Pak. Pertanyaan saya, kalau kapas menjadi benang, apanya yang habis atau berkurang? Kapas menjadi benang itu apanya yang berkurang atau habis? Kan konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai, nilai guna. Apanya yang habis? Yang lain juga bisa menjawab. Kalau kapas menjadi benang, apanya yang berkurang atau habis? Tidak ada Pak, cuma berubah bentuk Pak. Betul. Yang ada itu adalah berubah bentuk. Tapi tidak habis sebenarnya. Contoh, anggaplah misalnya ini kapas, nilainya itu adalah misalnya 5 dolar. 5 dolar toh. Setelah menjadi benang, semua kapas ini menjadi benang menjadi 10 dolar. Kemudian menjadi kain, anggaplah misalnya menjadi 20 dolar. Menjadi baju, harganya menjadi 50 dolar. Dari kapas menjadi benang, itu nilai benang sekarang itu menjadi 10 dolar. Pada saat dia menjadi kapas, itu adalah 5 dolar. Sekarang nilai dari barang ini, nilai dari benang ini, dia berkurang atau bertambah? Bertambah. Apanya yang bertambah? Apanya yang bertambah? Apanya yang bertambah? Nilai satu barang, Pak. Ya, nilainya yang bertambah ya. Nilai tukarnya yang bertambah. Nilai tukarnya yang bertambah, bukan nilai gunanya atau nilai tukar yang bertambah. Nilai tukar. Nilai tukar bertambah. Dari 5 menjadi 10. Dari 10 menjadi 20. Ini ada pertambahan sebanyak 5 dolar. Ini ada pertambahan sebanyak 10 dolar. Ini sebanyak 30 dolar. Itu ada pertambahan nilainya. Sekarang nilai gunanya bertambah tidak? Kapas menjadi benang bertambah tidak nilai gunanya? Bertambah Pak. Bertambah. Nanti Pak. baju dia malah karena digunakan malah tidak bertambah, malah dia berkurang. Ini berkurang atau habis.
sehingga ini dikatakan yang ada itu adalah perubahan fisik, bukan perubahan nilai. Ya. Jadi kapas menjadi benang, ini itu hanya perubahan bentuk, tapi nilainya bertambah. Contoh lain deh, ini saya anggap ini misalnya sungai ya, ini sungai, ini airnya, ini kerikil, batu, di sungai ada pasir. Sarvan masih lihat deh? Iya, Pak. Nah, ini sungai, ini airnya mengalir. Batu, kerikil, kemudian pasir yang ada di sungai, air yang ada di sungai ini tidak atau nilainya anggaplah hampir sama dengan 0. Tidak kita katakan nilainya 0, nilai tukarnya ya hampir sama dengan 0. Kalau nilai gunanya kita tahu bahwa air itu berguna. Tahu kan? Kita tahu bahwa air itu berguna, tapi dari segi nilai tukarnya ini tidak punya nilai tukar. Ini air, maka karena tidak memiliki nilai tukar biasa disebut dengan barang bebas. Ya, barang ini semua disebut dengan barang bebas. Tapi saat batu ini diangkat ke pinggir sungai, ya ada misalnya buruh yang mengangkat, dia angkat ini ke pinggir sungai, diangkat bertumpuklah di sini. Ini sudah memiliki nilai. Ya anggaplah misalnya $1, ya. Kemudian diangkut oleh truk, dia ke kota. Ini diangkut ke kota kan, oleh truk misalnya, diangkut oleh mobil. Diangkut ya oleh mobil misalnya, diangkut oleh mobil ke kota. Ini sudah berapa harganya kira-kira? Berapa harganya Sarvan? $5, Pak. $5. Ya anggaplah misalnya $5 ya, $5. Nah, ada perubahan apa tambahan nilai dari sebesar $. Pertanyaan sekarang, pasir ini apa batu ini berubah tidak bentuknya dari sungai kemudian ke pinggir sungai kemudian diangkut ke kota? Berubah tidak? Tidak, Pak. Tapi ada nilai yang bertambah. Ada penambahan nilai toh? Iya. Ada penambahan nilai. Jadi kegiatan produksi itu, pengertian produksi itu tidak hanya mengubah bentuk, adanya perubahan bentuk produksi, pengertian dari produksi. Tapi itu adalah adanya penambahan nilai. Dalam ekonomi itu produksi itu adalah kegiatan menambah nilai. Sementara menciptakan atau menambah nilai, gitu ya. Kita silakan begini, menciptakan atau menambah nilai. Kalau konsumsi itu sebaliknya, mengurangi atau menghabiskan. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, baik produksi maupun konsumsi, maka dikatakan pengertiannya itu adalah terkait dengan menambah atau mengurangi atau menghabiskan atau menciptakan nilai guna. Ya, nilai guna maupun nilai tukar. Bisa sampai di sini, Sarvan? Ya, Pak, sudah mengerti, Pak. Iya, itu ya. Jadi sampah, kenapa itu sebagian orang setelah kita minum aqua, ya, setelah minum aqua, botolnya kita buang. Kenapa kita buang botolnya? Nur Fauzia, kenapa kita buang botol aqua atau mineral ya setelah kita minum habis airnya? Ya, karena nilai gunanya sudah habis, Pak. Nilai guna sudah dihabiskan airnya. Nilai gunanya apa yang sudah ada? Airnya, Pak. Airnya sudah tidak ada. Ya. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai pada makan. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bernilai itu secara umum adalah sampah, gitu ya. Sesuatu yang tidak bernilai itu secara umum adalah sampah. Nah, kenapa kita botol aqua itu sampah? Karena tidak mengandung nilai. Kenapa plastik-plastik itu yang berserakan kita anggap sampah? Karena tidak bernilai. Tapi di sisi lain ada pemulung, ya, payabo. Kalau kita istilahkan di Makassar itu payabo, itu malah menganggap itu sesuatu yang bernilai kan? Yang tadinya kita buang, kita anggap tidak bernilai, tapi ternyata ada orang lain yang berprofesi sebagai pemulung atau payabo,
itu menganggap bahwa itu sesuatu yang bernilai, malah dia pungut kembali. Dan terbukti ternyata setelah ditimbang memiliki harga. Gitu ya. Sehingga nilai itu juga itu yang menganggap bahwa hanya persepsi. Itu sifatnya subjek. Bisa? Ya. Demikianlah jawaban saya atau pembahasan terkait dengan perbedaan antara barang konsumsi dan barang produksi. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan konsep-konsep ilmu ekonomi, terus video dalam channel ini.